Oke, halo semua. Kali ini kita mau bahas tentang Daud and Goliath atau Goliath. Seperti biasa diambil dari majalahnya Passion Fruit Agustus 6, 1903. Oke, Goliath ini orangnya gede banget ya. Atau orang biasa kalau nyebutnya sesuatu yang besar itu namanya raksasa. Raksasa. Goliath ini adalah orang Gad dari Gad dan dia seorang raksasa Filistin. Jadi dia bangsa Filistin. Tingginya itu hampir 10 kaki. Nah, itu kalau misalnya dibikin ke meter, 3 meteran. Jadi itu tinggi banget ya, 3 meter. Nah, dia menyuruh orang Israel. Si Goliat ini menyuruh orang Israel untuk mengirim seseorang untuk bertarung sama dia. Dan jika orang Israel membunuhnya, semua orang Filistin, semua bangsa Filistin akan jadi hambanya bangsa Israel. Tapi sebaliknya, kalau dia membunuh orang Israel, maka semua orang Israel menjadi hambanya orang Filistin. Artinya mereka akan menjadi pelayan. Nah, kita bisa lihat ya di sini apa yang diminta sama Goliath. 1 Samuel 17 ayat 5 sampai 10. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia, artinya mengalahkan ya, dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, jadi ditambahin sama orang Filistin. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Artinya nih, satu orang lawan satu orang. Ini permintaannya dari si eh, orang Filistin. Jadi bukan semuanya langsung berperang, tapi hanya perwakilannya saja. Jadi artinya ini akan mengirim siapa yang menjadi jagoannya, siapa yang jadi panglimanya, siapa yang paling terbaik menurut masing-masing bangsa. Bagi bangsa Filistin Goliath, bagi bangsa Israel siapa? Nah, udah 40 hari berlalu dari semenjak perkataan atau ajakan itu diucapkan, gak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani bertarung dengan Goliat. Menarik banget ya. Ternyata mereka di medan perang itu sampai 40 hari. Lama banget gitu. 1 bulan 10 hari. Kalau dalam hitungan 1 hari, 1 bulan 10 hari, 30 hari. Dan selama itu nggak ada yang pulang ke rumahnya. Mereka semua masih di medan perang dan menunggu siapa yang akan berani dari bangsa Israel untuk melawan perwakilan bangsa Filistin. Ini kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 16. Dibilang akhirnya Daud, seorang gembala muda, datang ke perkemahan. Begitu ia melihat Goliat dan mendengarkan kata-katanya yang sombong, ia berkata kepada Raja Saul bahwa ia akan pergi dan berperang melawan raksasa itu. Jadi Daud ini kita tahu dia seorang anak muda ya, anak muda yang bahkan saking mudanya dia nggak ikut berperang. Artinya dia bukan orang muda yang gagah perkasa yang siap berperang, enggak. Dia jauh di bawah itu. Jadi dia masih bisa dibilang anak-anak kecil, tapi dia mengurus domba-domba bapaknya, domba-domba dia. Nah, kita bisa baca itu dari 1 Samuel 17 ayat 20 sampai ke 32. Kalau kita baca, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi dia titip domba-domba dia pada pada penjaganya ya. Jadi ada, kalau di bahasa Sunda ada mamangnya, penjaganya, lalu mengangkat muatan dan pergi.
seperti yang diperintahkan oleh Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sementara dia sedang berbicara kepada mereka, tampillah maju pendekar itu. Nah, ini bicara si Goliat. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarkannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari pandangannya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh," atau istilahnya meledek, "orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, akan diberikan oleh raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel," atau membuang atau membatalkan ledekan kepada bangsa Israel? "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani-beraninya mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" 2-3 ekor itu artinya beberapa ekor. "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari untuk dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah Daud daripadanya kepada orang-orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban yang sama kepadanya tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat, hambamu ini akan pergi melawan Filistin itu." Ini 1 Samuel 17 ayat 32. Disitulah Daud mulai berkata kepada Raja Saul bahwa dia akan melawan Goliat. Daud mengambil tongkat gembalanya dan ali-alinya, lalu memilih 5 batu yang halus dari sungai. Dengan itu ia maju melawan Goliat. Raksasa itu memakai baju besi yang berat, pedang yang besar ada di tangannya, dan di depannya ada seorang yang membawa perisai yang kuat. Tapi Daud tidak memakai baju besi dan tidak juga membawa tombak. Ia mempercayakan semuanya kepada Allah untuk membebaskannya. Ketika Goliat melihat anak gembala itu datang, ia mengejeknya dan bahkan berkata bahwa ia akan membunuhnya dan memberikan dagingnya kepada burung-burung udara. Tetapi Daud berkata, nah inilah ayat 45 dari 1 Samuel 17, kepada Goliat, kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang." Itu. Jadi Daud menyambut cemoohan atau ledekan atau tantangan daripada Goliat dengan nama Tuhan. Bukan dengan keberanian dia, tapi dengan nama Tuhan. Kemudian Daud mengambil batu dan dia mengayunkannya. Dan batu itu kita tahu menancap ke dahi raksasa yang tadi, dahi si Goliat. Dan Goliat jatuh ke tanah.
Daud berlari dan mengambil pedang Goliat lalu memenggal kepalanya Goliat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi artinya kondisi ketika dia sudah melemparkan alih-alih dan kena ke dahi, di situ Goliat sudah mati. Artinya ketika Daud memenggal kepalanya, itu bukan kondisi hidup. Dia sudah dalam kondisi mati. Dan ketika orang Filistin melihat bahwa jagoan mereka telah mati, atau panglima mereka telah mati, mereka lari terbirit-birit. Apa pelajarannya buat kita? Bahwa jangan kita menjadi lebih ciut daripada ketakutan kita. Kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Bayangin ya, 40 hari gak ada yang berani melawan. Bukankah itu semua karena ketakutan mereka lebih besar daripada keberanian mereka? Bahkan dalam kondisi mereka tidak punya keberanian, karena ketakutannya menjadi lebih besar daripada mereka punya keyakinan akan mengalahkan ketakutan itu. Dan itu jangan seperti itu. Kita harus memiliki keberanian yang lebih besar daripada ketakutan kita. Dan ukuran bukanlah menjadi masalah. Kita bisa lihat 3 meter tingginya, pakai baju jirah yang begitu besar dan besi dan tameng. Tapi ya begitu, ukuran bukanlah menjadi masalahnya. Kita bisa mengalahkan, jadi jangan langsung terbeban dengan ukurannya, dengan besarnya, langsung ketakutan. Ketiga, gunakan apa yang sudah kita miliki, bukan mencari-cari apa yang kita nggak miliki. Dalam hal ini, bahan yang ada di sekeliling kita, yaitu batu-batu, itulah yang digunakan dengan keadaan yang adanya begitu, dengan keadaan yang begitu sempit dan genting. Dan percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita lihat ya, bukan pedang yang mengalahkan Goliat, bukan. Tapi batu itu, batu yang dia percayakan bahwa atas ledekannya Goliat, atas cemoohannya Goliat, atas tantangannya Goliat, itulah yang menjadikan dia berani bahwa Tuhan itu nggak bisa digitukan. Allah yang hidup itu memang hidup. Dia bukan Allah yang kita cuman berteori dalam video-video atau bahas-bahas dalam kita punya Bible study, enggak. Dia memang adalah Allah yang hidup. Dan itu jarak antara mengetahui Tuhan yang hidup dan benar-benar dalam kenyataan tahu bahwa Tuhan itu hidup, itu jaraknya tak terhingga. Mustahil teori bisa membuat kita nyata tahu bahwa Tuhan itu hidup. Itu dibuktikan dengan 40 harinya. Dibuktikan dengan 40 hari tidak ada yang berani. Walaupun semua tahu bahwa Tuhan itu hidup, tahu semua. Tapi orang yang benar-benar tahu bahwa Tuhan hidup nggak butuh 40 hari. Detik itu mereka mendengar bahwa Tuhan diledek, sedangkan Tuhan itu adalah hidup, dia langsung berani membela Tuhan. Dan terakhir, janganlah kita meremehkan apa yang Tuhan telah berikan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Karena Tuhan berikan itu untuk suatu maksud. Tuhan mempercayakan kita secara pribadi. Jangan takut sana orang lain begini, orang lain nilainya begini. Oh, saya nggak terlalu begitu. Ntar orang bilangnya saya salah terus. Saya kalau ngomong salah terus. Kenapa saya harus takut terus sama orang lain? Kenapa saya harus takut terus dengan berpendapat, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan? Jika kita berada dalam kondisi yang begitu, dalam lingkungan seperti itu, kita akan pada akhirnya nggak punya iman. Kita akan punya iman, tapi pada manusia. Karena kita harus selalu terus mengikuti cara-cara manusia. Kita nggak benar-benar bisa lepas dan percaya bahwa Tuhan tuh benar-benar memberikan talenta itu secara pribadi buat saya. Dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Inilah ya poin-poin renungan yang cukup berarti sekali sih buat saya pribadi. Cukup berat dan sangat bisa kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Sampai jumpa, semoga diberkati.